berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pendampingan individu 2 calon guru program angkatan 8 Ustazah Mufidah dengan mendiskusikan visi dan prakarsa program sekolah di SD IPL Bandai. Marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan membacakan basmalah. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama arahan dari pengajar praktek Bapak Muhammad Hasbi Rizka. Kepada Bapak yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ibu-ibu, ada saya ibu-ibu ya. Masih semangat bu? Semangat dong. Ya, karena walaupun cuacanya dingin-dingin ya. Biasanya kalau dingin ngantuk bawaan gitu. Tapi kita harus semangat ya bu. Karena hari ini kita akan mendengarkan seorang calon hipoksit yang luar biasa. Lihat materinya. Oke, di sini saya ingin menyampaikan tujuan diskusi kita, yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Oke, sebelumnya saya boleh memperkenalkan diri lagi? Boleh? Walaupun sebenarnya saya agak familiar gitu, di mana gitu lihat di ibu ini, atau di Jawa atau memang pernah lihat gitu ya? Oh, pernah ketemu. Oke, siap. Oke, karena mungkin di sini sebagian besar ya dari CGP juga, jadi harus disosialisasikan harus luar biasa, oke? Harus luar biasa, oke? Siap. Insyaallah, oke siap. Di sini saya perkenalkan nama saya Muhammad Hasbi Rizka. Saya kebetulan diberikan amanah untuk menjadi seorang pengajar praktek dan mendampingi salah satu CGP yang luar biasa, yaitu Ibu Mufidah. Sebelumnya dia tahu nggak di mana instansi saya bekerja? Dia tahu nggak? Wah, luar biasa. Ada yang tahu ternyata. Jadi di SLB itu, boleh cerita sedikit nih? Oh ya, di SLB itu saya belajar tentang arti sebuah kesadaran. Luar biasa gitu. Kemudian karena SLB juga saya mengenal banyak teman-teman dari berbagai negara. Karena kalau di SLB itu tentu saya diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan mereka di negara mereka. Dan juga di sini saya ingin memotivasi ibu semua bahwa apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan itu kalau didasari dari kesabaran dan dari hati yang ikhlas itu akan mendapatkan hasil yang baik. Dan langsung saja ya, di sini saya hanya bertugas sebagai pendamping, bukan. Jadi di sini yang akan memimpin itu adalah Ibu Mufidah. Gimana siap Bu? Mantap. Oke. Jadi di sini kita akan membahas visi dan masalah perubahannya. Sedikit menjelaskan tentang visi. Visi itu apa sih? Kalau dari saya ambil kutipan dari beberapa ahli, visi itu adalah, kalau dari bahasa Anda guys. What do they want to have? Ada yang tahu nggak artinya? Ada yang tahu? Iya, jadi visi itu adalah sesuatu yang ingin didapatkan dan dimiliki di masa depan. Jadi ibarat sebuah buah yang manis di atas pohon yang tinggi itu, kalau misalnya kita seorang aja itu, kalau kita mengambil itu nanti ada. Jadi kayak apa nih? Kalau misalnya kita gampang ambilnya dengan apa? Dengan YouTube, oke, dengan media yang bagus atau dengan apa itu cara perasaannya yang bagus.
bagus, oke boleh lah. Selain itu ada lagi? Gimana nih cara ngambilnya? Kalau sendirian aja susah, jadi gimana? Dengan panjat pohon, dengan skill ya. Oh, dengan keahlian. Oke, bagus. Jadi pertama dengan sarana prasarana, dengan keahlian. Selanjutnya kalau sendirian aja rame-rame boleh. Oh, dengan teamwork. Oh, yes. Bahasa namanya teamwork ya mungkin ya, kerjasama gitu yes. Jadi dengan berbagai macam bentuk itu kita bisa mencapai misi kita di atas. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung saja menyaksikan bagaimana Ibu Muda di sini belajar tentang menjadi seorang pemimpin dan diskusi. Enggak ya, ini diskusi bukan rapat, jadi sepertinya semi formal. Kalau ibu-ibu mau bertukar pikiran boleh, nggak apa-apa, tapi dengan kaidah-kaidah atau dengan aturan yang kita sepakati bersama. Oke? Jadi makin ramai makin nggak apa-apa. Jadi di sini Ibu Muda selain menjadi pemimpin, Ibu Muda juga belajar untuk menengahi. Tapi kalau ibu-ibu bertengkar ya dalam pemikiran, tapi kalau nggak apa-apa, ini bagus gitu. Kalau sudah dewasa dan sudah bisa, ya nggak apa-apa. Karena di sebelum-sebelumnya banyak tuh terjadi pertentangan gitu kan. Guru bahasa Indonesia, menurut kaidah bahasa Indonesia seperti ini, oh tidak katanya. Menurut teori ini jadi terjadi pergejolakan dalam diskusi dan itu wajar. Iya betul, luar biasa Ibu retorika kaminya membaca banyak. Menurut tersebut, gak apa-apa. Oke langsung saja. Selanjutnya kita serahkan ke Ibu Mufidah untuk menjadi pemimpin dalam diskusi pada pagi atau siang sih? Pagi ya, pada pagi hari ini. Selanjutnya diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah yang akan dipimpin oleh Ustazah Mufidah. Kepada Ustazah Mufidah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati pengajar praktik Bapak Muhammad Rizka serta guru-guru yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih dan terima kasih kepada Bapak pengajar praktik yang sudah bersedia hadir dalam acara diskusi visi prakasa perubahan sekolah. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru hebat yang sudah meluangkan waktunya yang begitu sibuk untuk hadir di diskusi visi prakasa perubahan sekolah. Oke, langsung saja kita mulai diskusi acara kita hari ini. Next saja. Oke, nah di sini saya mau membacakan tentang visi sekolah dari SD Islam Terpadu Al-Khair, yaitu meluluskan siswa-siswi yang berakhlak, berprestasi, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Nah itu tujuan dari sekolah kita. Kemudian ini cita-cita untuk setiap guru, setiap warga sekolah pasti mempunyai cita-cita untuk murid. Nah, yang pertama ini kita mendidik murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan. Kemudian murid sekolah kita sadar betul bahwa kemudian kita warga di sekolah ini yakin dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nah ini adalah kalimat rumpang untuk cita-cita murid di sekolah kita. Kemudian saya meminta kepada guru-guru hebat untuk menuliskan, nanti saya bagikan sticky note-nya. Yang pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Oke, jadi nanti saya minta kepada ibu-ibu guru-guru hebat untuk menuliskan di sticky note. Ini warna pink dulu ya. Nah ini warna pink. Jadi ibu-ibu menuliskan memimpikan murid seperti apa. Jadi nanti silahkan langsung di
ditempelkan di papan tulis. Oke, silakan ditulis. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa yang Ibu Guru harapkan untuk sekolah kita. Kalau sudah selesai bisa Ibu tempel di papan tulis sesuai dengan pertanyaan. Oke, tadi yang pertanyaan pertama, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini, kita percaya bahwa murid adalah. Nah, saya minta Ibu untuk menuliskan kita percaya bahwa murid adalah apa? Di warna kuning lagi ya Bu. Kita percaya bahwa murid adalah. Nah, bila sudah selesai, silahkan ditempelkan di papan tulis untuk pertanyaan nomor 2. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, apa kira-kira Ibu? Di sekolah kita mengutamakan, kita pilih warna hijau. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, sudah selesai, silakan ditempel di papan tulis. Penempatan saat estetik penampilan. Sudah 3 pertanyaan, kita lanjutkan pertanyaan kalimat yang keempat. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini warna murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, silakan kalau
Gaya penari itu bisa melatih apa kotak sama Pertanyaan kalimat rumpang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk berarti ke warna nih. iya Korea supaya beda lah kuning ucapannya kuning sama Korea betul nggak apa-apa Mustaq nanti bisa dibahas nanti masalah sekarang topik pembahasan Kita warga di sekolah ini yakin untuk boleh Bu makan snacknya supaya supaya bertenaga. Tenaga ini sampai 6 kali tolong Iya. duduk berdiri gitu. satu makan Nah, ini yang terakhir, kalimat rumpang yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa warna pink lagi kita kita dan warga di sekolah ini paham bahwa terima kasih Ibu yang sudah berpartisipasi untuk menjawab kalimat rumpang. Kemudian yang pertama, nah kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, kita menunjukkan murid-murid yang, ulun mintakan kepada Dewi untuk membacakan jawaban dari teman-teman yang lain. Oke. ya boleh terjemahkan dalam tiga bahasa Ya. Yang pertama kita menunjukkan murid-murid yang apa ya? Yang berakhlak, berwawasan kreatif dan inovatif. Seterusnya ada yang murid yang religius, aktif, berkarakter
sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Nah, jadi dari kesimpulan pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang pertama berakhlak, berprestasi, religius, kemudian percaya diri dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, nah ini kita percaya bahwa murid adalah, memintakan kepada Ibu Irin, silakan Ibu Irin maju ke depan untuk membacakan kesimpulan. Iya. Kita percaya bahwa murid adalah aset yang berharga, unik, istimewa, berkarakter yang berbeda-beda. Belajar aset yang berharga bagi bangsa, negara, dan agama. Terima kasih Ibu Irin. Kita simpulkan bahwa kita percaya bahwa murid adalah, murid kita itu ada sesuatu yang sangat berharga, itulah sesuatu yang berharga, istimewa, yang kita didik untuk berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, Ibu Aida. Silakan Ibu Aida. Insyaallah. Oke. Di sekolah kita mengutamakan untuk kita akhlak yang baik, pendidikan berkarakter, adab Islaminya bagus, akhlak adab kebahagiaan keselamatan yang hakiki kayak kebahagiaan semua warga sekolah, baca berita, kepentingan murid atau berpihak pada murid, disiplin, service excellent, mengutamakan pendidikan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Memang saja. Apa itu? 5 poin Enam. Tuhan yang Maha Esa. Akhlak yang mulia. Terima kasih Ibu Aida. Kemudian pertanyaan nomor 4. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa saya mintakan Ibu Abi, silakan Ibu Abi. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan berasal dari diri sendiri. Asal misalnya kebersihan kan, mereka adalah berhak mendapatkan pelajaran yang terbaik. Tugas mereka adalah belajar, penerus bangsa dan belajar, aset yang sangat berharga dan sebagai estafet untuk melanjutkan perjuangan pendidikan. Masya Allah. Terima kasih Ibu Abi. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita tugasnya adalah belajar. Kemudian aset yang sangat berharga dan sebagai estafet untuk melanjutkan perjuangan. Gitu. Masya Allah. Kemudian pertanyaan nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk memintakan Ibu Ibi, silakan Ibu Ibi. Kalimat penumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama berkolaborasi dengan semua warga sekolah, kemudian sukses bersama-sama, bisa membimbing siswa menjadi lebih baik, melakukan yang terbaik dan memajukan sekolah kita, bisa mewujudkan visi secara bersama-sama dan berkolaborasi, kemudian saling berkolaborasi dalam setiap
kegiatan dan perencanaan seperti kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, kemudian mampu mewujudkan cita-cita visi yang diinginkan seperti yang disampaikan Ibu Mujidah tadi. Visi kita meluluskan siswa-siswi yang berakhlak, berprestasi, mandiri dan berwawasan lingkungan. Ya. Luar biasa, Ibu Iwi. Terima kasih Ibu Iwi. Kita wakil sekolah ini yakin untuk bisa berkolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah kita. Kemudian pertanyaan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memintakan kepada Ibu Husnul untuk membacakan jawabannya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi itu sangat penting untuk mencapai tujuan, serta kita harus berkolaborasi dan menjadi sukses itu perlu dengan kerjasama yang solid dan hebat. Dan juga murid-murid kita harus mendapatkan yang terbaik dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat. Mendidik perlu dilakukan sepenuh hati dan menjadi teladan. Nah, intinya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi itu penting dan mendidik itu harus dengan hati. Ibu Husnul, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa berkolaborasi itu sangat penting untuk mendidik anak mencapai kebahagiaan. Oke, nah demikian tadi kalimat jawaban dari kalimat tumpang yang sudah Ibu tuliskan di sticky note. Kemudian, kesimpulan kalimat tumpang berdasarkan hasil diskusi ini yaitu sesuai dengan visi kita meluluskan siswa-siswi yang berakhlak, berprestasi, mandiri dan berwawasan lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah ini, kemudian tadi visi sekolahnya, kemudian prakarsa perubahannya mewujudkan siswa dan siswi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Gimana Ibu setuju? Ya, setuju. Biasa. Alhamdulillah. Kemudian next. Nah ini ada pertanyaan. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Oke, selaras. Mantap Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita, Bu? Tidak ada. Terlalu banyak visi kan ada. Jadi sudah ideal visinya. Oke. Next, Ustazah. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Menurut teman-teman, apa sikap dan perilaku dari murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang sudah sesuai dan mencerminkan visi sekolah kita? Kira-kira sikap dan perilaku seperti apa untuk murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua? Saya sama juga dari mulai dari dulu. Iya. Kalau dijelaskan semuanya belum? Ada setengah jam belum dijelaskan? Enggak, secara sederhana. Yang pertama sikap dan perilaku dari murid dulu. Nah, memintakan kepada Ibu Nadira, bisa Ibu Nadira? Menyampaikan jawabannya. Iya, terima kasih Ibu Mufidah sudah memberikan kesempatan memaparkan perilaku murid yang sesuai dengan visi sekolah kita. Karena di sekolah kita sudah banyak sekali program yang dilaksanakan, terutama adanya kegiatan pembiasaan baik dari segi sholat berjamaah, kemudian juga ada pembiasaan sholat duha
laporan yang selalu direkap oleh wali kelas untuk orang tua. Dan kemudian juga ada, kalau kita Pak, ada program yang namanya daily report. Jadi daily report ini dibagikan oleh wali kelas. Link daily report dalam bentuk e-form dibagikan oleh wali kelas di grup kelas masing-masing. Kemudian itu diisi oleh orang tua murid setiap harinya. Jadi di situ ada isian seperti sholat subuh, apakah dia sudah melaksanakan, kemudian sholat maghrib, sholat isya dan sebagainya. Kemudian juga ada sebelum tidur, apakah mereka berwudu sebelum tidur dan seterusnya. Nah, itu diisikan oleh orang tua mereka masing-masing di dalam suatu e-form yang sudah dibagikan oleh guru kelas setiap harinya. Saudara, jadi setiap hari wali kelas itu membagikan di grup kelas masing-masing, sehingga nanti ketika sudah berjalan kurang lebih 1 bulan atau direkap setiap bulan, namun nanti dibagikan di semester, di akhir semester. Jadi ketika nanti di pembagian rapot, bukan hanya rapot yang dibagikan Pak, tapi juga ada yang namanya daily report. Jadi rekapan daily report itu direkap oleh wali kelas, kemudian dikembalikan lagi kepada orang tua murid, dan itu menjadi acuan bagi wali kelas apakah nanti siswa ini sudah melaksanakan kegiatan yang dilakukan yang dimintakan oleh pihak sekolah, dan itu adanya kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah dalam mencapai visi yang diinginkan oleh sekolah, yaitu berakhlak itu tadi Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih, luar biasa jawaban dari Ustazah Nadira. Itu mencakup untuk sikap dan perilaku dari murid dan orang tua ya Bu ya. Nah, yang keduanya langsung mencakup. Kemudian yang sikap dan perilaku dari guru dan kepala sekolah. Nah, memintakan kepada Ibu Aida menjawabkan sikap dan perilaku guru dan kepala sekolah. Silakan Ibu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap dan perilaku dari guru dan kepala sekolah yang sudah sesuai dan mencerminkan visi sekolah kita. Kalau tadi murid dan orang tua tertuang dalam daily report itu sendiri isinya tadi tentang visi Pak. Muat sudah visinya ada yang berakhlak, berprestasi, mandiri, berwawasan lingkungan. Nah, untuk guru menjadi teladan yang baik. Nah, guru dulu yang memulai. Mengajarkan murid disiplin, gurunya juga yang disiplin. Mengajarkan murid melaksanakan pembiasaan adat Islami, gurunya juga yang memulai untuk membiasakan adat Islami. Terus gurunya juga mencontohkan akhlak yang baik supaya murid-murid itu dapat mencontoh, meneladani. Sedangkan kepala sekolah juga harus bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, serta kepala sekolah juga harus bisa memfasilitasi semua warga sekolah supaya dapat menjalankan sesuai dengan cerminan visi sekolah kita yang meluluskan siswa-siswi yang berakhlak, berprestasi, mandiri, dan berwawasan lingkungan sesuai profil Allah. Sebutkan, jelaskan contoh. Ya, kemudian next. Nah, ini inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya, saya mintakan kepada Ibu Sundus untuk menjawabkan pertanyaan pertama. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Sama apa kalau Pancasila? Googling dulu, googling. Jauh. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kalau kita lihat yang kita lakukan hari ini
visi sekolah kita. Nah, mungkin inisiatif perubahannya kita lebih konsisten lagi dalam melaksanakan apa yang sudah kita cita-citakan bersama. Konsisten itu baik dari para guru, kemudian juga kepala sekolah, kita berkolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah kita. Dengan adanya konsisten itu, maka harapannya semuanya bisa dapat kita laksanakan. Seperti yang tadi disebutkan, visi kita yaitu berakhlak, berprestasi, mandiri dan berwawasan lingkungan. Dan kalau disempurnakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Luar biasa, Ibu Sundos, terima kasih banyak. Untuk pertanyaan kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, saya mintakan kepada Ibu Dewi untuk menjawabkan pertanyaan yang kedua. Ya, silakan Ibu Dewi. Ya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, biasanya di sini ada kegiatan SSOB yang biasanya dilakukan silaturahmi orang tua dan guru. Nah, biasanya itu dilaksanakan 3 bulan. Iya. Ya, biasanya itu dilaksanakan 3 bulan sekali. Iya. Itu aja. Ya, terima kasih luar biasa Ibu Dewi. Berarti kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah, maupun ibu sekolah itu diadakannya ada forum silaturahmi orang tua, guru, orang tua murid dan guru. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Kami mintakan pada Ibu Iwi untuk menjawab pertanyaan yang nomor 4. Nah, apa saja langkah konkretnya? Silakan Ibu Iwi. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Nah, bagaimana rancangan waktunya ya? Yang sudah real kita lakukan di sekolah daripada visi tadi adalah yang pertama tadi dari repot ya sudah berjalan dan berkesinambungan 3 bulan sekali dibagikan kepada orang tua. Nah, kemudian juga yang berkesinambungan jalan, alhamdulillah setiap hari Sabtu. Karena di sini hari Sabtu anak-anak tidak turun, tetapi turun mereka tapi yang ikut ekskul. Jadi full kegiatan itu hari Sabtu itu adalah untuk guru-guru. Kemudian juga yang sudah berkesinambungan, hal yang dilakukan adalah FSOG tadi, forum silaturahmi orang tua dan guru, yang mana kegiatan itu dapat menerapkan tali silaturahmi antara orang tua dan guru yang mungkin mereka sehari-hari tidak bisa bertemu langsung, sehingga orang tua pada kesempatan itu bisa bertemu dengan wali kelasnya secara langsung dan bisa bertanya-tanya bagaimana tingkah laku anak-anak di kelas, bagaimana capaian pembelajaran mereka. Jadi alhamdulillah kegiatan-kegiatan ini sangat mendukung sekali untuk tercapainya visi sekolah kita. Alhamdulillah. Ya, terima kasih luar biasa Ibu Iwi. Itu tadi langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan visi sekolah. Ya, next Ibu Mudina. Nah, alhamdulillah habis ya. Diskusi kita hari ini dapat
dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari kita sebagai seorang guru yaitu meluruskan siswa-siswi yang berakhlak, berprestasi, mandiri, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, demikian dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mufidah yang sudah mengajak kami berdiskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Selanjutnya penguatan dari pengajar praktek kepada Bapak kepada Bapak Hasbi kami persilakan. Luar biasa. Kita sekali applause ya, seperti ini. Oke, di sini saya banyak belajar ya. Jadi PP itu bukan hanya mendampingi, tapi juga bisa belajar atau mencuri ilmu dari teman-teman sini. Jadi banyak kegiatannya positif yang bisa saya ambil dari sekolah. Ibu, luar biasa sekali ya. Namanya itu ada daily report ya. Daily report gitu ya, Mas. Bahasa kandangannya ya. Jadi di situ ada to be good activity daily living, to be good attitude, ya. To be good to pray to Allah, dan good collaboration. Seperti juga kan? Tapi ya seperti itu lah mungkin di saya sekolah. Ya, dan di sini guru-gurunya mungkin dapat sekali luar biasa. Ada yang bisa bahasa Korea, ada yang bisa bahasa itu mungkin bisa diprogramkan lagi di program sekolah bagi saya. Luar biasa, jadi bilingual artinya luar biasa. Nanti saya boleh kursus juga sama ibu. Sekali kan terutama saya tertarik sepertinya tidak ada lagi yang bisa saya simpulkan karena sudah luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan tadi, dan luar biasa sekali ya kerjasama ibu-ibu ini dalam menyepakati sesuatu. Sepakat gitu luar biasa. Di sini sudah sepakat dan oke lah luar biasa. Baiklah, selanjutnya apakah saya tutup atau dari moderator? Oh, sepertinya dari moderator aja supaya lebih apa? Terstruktur gitu ya. Biasanya moderator yang moderator. Oke. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak kepada Kak Hasbi atas pemulatannya, dan tadi kami memang sudah sepakat Pak untuk langsung sepakat. Iya. Dan demikian tadi hasil diskusi kita terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah yang oleh Ibu Mufidah selaku calon guru penggerak angkatan 8, dan semoga kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan